Assalamualaikum, selamat siang dalam Rahayu. Mentalitas, perilaku, karakter, dan apa? Dogma yang punya masalah, yang jadi masalah di Indonesia itu yang menempel pada suatu kaum. Tapi sesungguhnya hal ini tidak menempel pada satu kaum, kebanyakan ke semua orang. Tetapi memang ada satu kaum yang suka, memang dalam artian apa, mentalnya itu merasa dia itu majikan. Nggak tahu kenapa hal ini tuh banyak kita temui dari karakter dan sifat mereka. Mungkin itu upaya atau taktik atau cara agar mereka itu punya tempat dan posisi yang tinggi di tengah masyarakat, di tengah kalian orang banyak, seperti itu. Maka satu-satunya cara pakai dengan cara itu. Tapi ini masalahnya bukan di situ saja. Masalahnya apa? Satu, mempermalukan orang. Dua, merugikan orang. Tiga, yang jelas ya dosa gitu loh. Karena apa? Menyakiti perasaan orang. Kalau kita amati banyak kok kita temui kok. Nggak tahu kenapa karakternya seperti itu. Mereka merasa paling wah, paling jumawa, pokoknya paling lah gitu loh. Padahal harusnya tidak seperti itu. Kalau kita temui ya, ada di antara mereka itu yang membumi, yang sangat kalem. Itu paling tidak apa, mereka itu ya mungkin labelnya itu benar-benar tuh ulama gitu loh. Tetapi jika kita temui yang kelihatannya ulama, tapi mulutnya seperti itu, merendahkan orang, mencaci maki orang, menghina orang, menganggap dirinya itu majikan, lalu orang lain dianggap itu jongos, itu budaknya. Itu pasti ilmu keulamanya itu dipertanyakan, nggak layak gitu loh. Ternyata ini pernah dialami oleh salah satu kiai, padahal kiai ini udah lama loh. Hanya masalahnya, kalau kita perhatikan banyak ulama atau kiai, yang itu dari Nahdiyin misalkan, atau Gus atau apalah, yang dia tuh punya pondok besar, punya tempat pendidikan besar, itu jarang tersentuh. Mungkin mereka agak minder karena melihat besarnya pondoknya, santrinya banyak dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka terhadap Kiai Gus itu yang bisa dibilang hidupnya biasa, tidak punya pondok yang besar, mereka banyak yang jumawa kata-katanya. Mungkin ada sebagian yang tidak gitu loh. Tapi banyak kita temui hal itu. Mungkin perlu kiai-kiai yang punya pondok besar, yang selama ini tidak pernah merasakan apa yang dirasakan kiai-kiai yang biasa, yang pondoknya biasa, yang kecil gitu pondoknya. Anda tes lah gitu loh. Anda coba posisikan diri berseberangan dengan mereka. Nanti Anda akan tahu, oh rasanya seperti ini. Tapi saya yakin tetap tidak bisa merasakan apa yang dirasakan kiai atau Gus yang bisa bilang pondoknya itu nggak besar, nggak punya pondok. Karena mereka ini cara kerjanya itu pakai dogma, pakai doktrin. Kitabnya kan ada doktrinnya seperti apa, pasti kita tahu. Setelah kita membaca itu, oh ternyata begini, pantas gitu loh. Lalu ada yang baik, ada. Tetapi doktrin ini jika dibaca, diterapkan, dan saya yakin banyak mereka tuh menerapkan sesuai doktrin yang mereka pelajari. Ini dia videonya. Salah satu kiai yang pernah mengalami seperti apa dilakukan oleh mereka. Ini dia videonya. Dan yang terbaru kasus pemukulan dari salah satu warga Kota Bekasi. Teman-teman kami Bolo-Bolo Laskar Sabilah Kota Bekasi sudah turun, ketemu langsung, dan sudah kami pertemukan dengan lawyer kami. Artinya apa? Tadi kalimat tadi, kami ini ada, kami ini nyata. Gerakan kami itu gerakan yang nyata, yang ada, dan apa? Sah secara hukum, karena PWI itu sudah ada SK Kemenkumhamnya. Jadi terregistrasi, kemudian katakanlah SK itu turun itu per bulan November tahun 2023. Gerakan kami bukan gerakan senyap, seperti mungkin pemahaman sebagian kalian yang benci dengan apa itu keturunan Wali Songo, atau yang kemudian disebut para mukibul atau bosnya yang mengatakan kami hanya gerakan Ramedin. Kami nyata, karena gerakan kami bukan gerakan dulu orang-orang yang disebut dengan istilah PKI, gitu. PKI pimpinannya siapa, DN Aidit, Al Aidit, Baklawi, tapi kemudian dihapus daftar kemargaannya itu di era 65, belum lagi mundur Madiun 1948, Muso Al Munawar itu Baklawi, tapi kemudian ditutup. Ini kami enggak, kalau ini apa adanya. Saya sendiri, Kiai, saya udah ngomong bahwa saya ini dalam tanda kutip turun ikut membantu adalah bukan karena saya ingin dianggap sok jagoan atau mau pamer kesaktian atau gimana, tidak. Saya itu terpanggil, benar-benar terpanggil.
Karena di hadapan mata saya, wong saya ini kan orang Tegal. Oke. Tegal itu katakanlah basis atau sorganya tabib kan seperti itu. Dinasti Pekalongan, dinasti Tegal, Pemalang, Brebes, Cirebon, nyambung terus. Iya. Nah, saya bukan orang saya sendiri. Ini ada lebih 5 kejadian yang ke saya, bukan yang ke orang lain. Ini mumpung di channel beliau saya buka-bukaan. Saya ini sendiri tahu didatangin orang siang hari Rabu, yang kemudian malamnya itu dipersekusi lebih dari 300 orang. Ada itu, saya mencari nanti itu. Dan kautan apa itu berkaitan tentang bendera HTI itu ada. Itu siangnya itu didatangi oleh kabib masih muda, badannya. Tapi sopan ya? Waktu datang siang itu sopan. Kalau kabib sopan sama kiai ya berarti kabib alim, kayak gitu aja. Biasanya dulu kapiten Arab ya. Itu kalau datangi kiai-kiai leluhur saya, leluhur semua itu kan gitu. Sopan. Ya sopan, santun, nggak mencurigakan, tapi malamnya langsung diciduk. Oh gitu ya. Oh, berarti kalau yang datang ke saya itu setengah alim, setengah goblok berarti. Karena ketika setelah debat dengan saya sebelum keluar dia sambil melotot nuding. Kiai, di mata Habib, mau kiai, mau gus, mau raden, mau santri, menurut pandangan Habib kalian semua adalah jongos. Itu ke saya langsung. Nah, ya kayak gitu itu kan kalau nggak dilawan terus kita tunduk berarti ya kita ini bangsa bodoh, bangsa jongos bener ya. Iya, loh kita ini apa sih? Kita ini tuan rumah.